Hey, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di Zero Teh ya. Kali ini juga eh, sebelumnya sorry ya cuy, pagi-pagi gini orang banyak yang beraktivitas. Kayak kita bisa denger ada suara orang ngelas, ada orang malu gitu di dekat rumah gue. Bahkan emak gue lagi masak. Jadi ya sorry cuy kalau suaranya rada berisik. Ya dimaklumin aja, anggap aja nggak ada gitu suaranya. Tapi ngomong-ngomong juga, gue sih lebih lebih mending berisik karena tuntutan pekerjaan mereka gitu. Kayak mereka ngelas lah segala macam, ketimbang bapak-bapak yang tiap pagi tuh pakai kaos kutang terus nyuci motor atau enggak mandiin burung sama nyetel lagu dangdut. Tuh gue paling benci banget karena ganggu ya, gue lagi tidur ganggu dengan suara-suara itu. Enggak cuy, kali ini gue mau ngomongin tentang generasi-generasi dari Intel ya. Kita tahu sekarang juga Intel mau ngerilis generasi terbarunya, itu generasi ke-13 dan 14 kalau nggak salah. Dan ya gue jadi tertarik aja gitu buat bahas 3 Intel generasi yang jadul banget gitu. Ya buat kita ingat-ingat lagi lah, nostalgia gitu tentang produk-produk Intel yang udah jadul banget. Oke, produk pertama itu datang dari generasi Nehalem. Generasi ini dirilis tahun 2010. Ini adalah Intel Gen 1 ya, dengan fabrikasi 45 nanometer. Intel ini tuh udah ngedukung dengan RAM DDR3. Meskipun DDR3 nya juga speednya masih rendah cuy, karena ya ini kayaknya baru rilis DDR3 gitu, baru-barunya. Cahce yang digunakan oleh generasi ini adalah DL1 nya ada 64 KB, DL2 nya ada 256 KB, dan itu dihitungnya per core ya. Dan juga DL3 nya tuh ada 4 MB hingga 12 MB yang digunakan di semua core dari prosesor tersebut gitu. Ya, prosesor ini pun salah satunya yang masuk ke Gen 1 ini tuh ada Celeron E1200, ada Pentium E2200, ada Intel Atom N270, dan juga ada Core 2 Quad yang Q9550S. Itu contoh-contohnya doang, sebenarnya juga masih banyak, cuman ya yang gue sebutin tadi cuma 4 contohnya aja. BTW sorry cuy, ini udah kedengaran lagi suara lasnya. Semangat pak. Oke, generasi yang Gen 1 ini tuh kembali menghadirkan teknologi hyperthreading yang dulunya tuh nggak ada di i3 yang Gen 1 khususnya ya. Oke, terus ada setelah rilis generasi Nehalem atau Gen 1 nya itu rilis lagi Sandy Bridge. Sandy Bridge itu rilis tahun 2011. Fabrikasinya itu 32 nanometer. Fabrikasinya ini digunakan untuk menggantikan teknologi arsitektur dari Nehalem tersebut. Nehalem. Nah itulah pokoknya. Terdengar asing ya cuy, gue juga baru baca-baca. Dan gue juga asing gitu jujur aja. Nah, teknologi tersebut itu lebih praktis dan efisien dibandingin oleh teknologi yang digunakan oleh Nehalem itu yang 45 nanometer ya. Menggunakan cahce L162KB dan 256KB per core-nya, yang sama untuk cahce L2-nya. Tapi jangan salah cuy, di N3-nya itu ada perbedaan. Di L3-nya itu ada perbedaan cahce sebesar 1 MB sampai 8 MB lah. Cahce di L3-nya itu. Sedangkan untuk prosesor ekstrim ada dari 10 MB sampai 15 MB. Sandy Bridge juga menggunakan soket LGA1155 ya cuy, yang berarti soket DDR3 ya. Biasanya kalau LGA1155 itu pakai 61 ya, 61 kayak H61 gitu ya. Sandy Bridge juga mendukung dual channel memori DDR3 dengan speed yang lebih tinggi, yaitu 1066 MHz, dan dilengkapi dengan integrated GPU. Kalau generasi sebelumnya itu nggak ada eGPU-nya, jadi harus menggunakan VGA tambahan. Generasi Sandy Bridge ini udah menggunakan iGPU, jadi ya bisa untuk kerja gitu walaupun nggak ada GPU-nya, karena kan kerja juga ya ringan-ringan gitu coy. Jadi generasi ini tuh bisa buat kantoran-kantoran ya yang nggak butuh banget GPU gitu. Dan Sandy Bridge juga salah empatnya dari prosesor yang
termasuk ke Gen Sandy Bridge itu ada Core 2 Duo E8500, ada Intel i3 2100, 2120 gitu-gitu. Ada Intel i5 2000 series, 2400S, 2600. Oh enggak, sorry, 2600 itu i7 ya. Dan juga ada i7 2600K gitu. Nah, khusus kemudian setelah Sandy Bridge itu rilis di tahun 2012 itu diumumkan bahwa akan ada generasi terbaru yaitu Ivy Bridge. Ivy Bridge itu menggunakan fabrikasi 22 nanometer. Dan fabrikasi tersebut membuat Ivy Bridge itu jauh lebih efisien dari segi daya segala macam dan juga lebih cepat daripada generasi sebelumnya yaitu Sandy Bridge gitu. Ivy Bridge juga didukung dengan port USB 3.0 dan PCIe 3.0. Tapi ada kekurangannya dari Ivy Bridge, meskipun ini termasuk bagus di zamannya, tapi dia itu lebih panas daripada generasi sebelumnya gitu. Jadi Ivy Bridge ini mempunyai kekurangan juga dari segi suhu gitu. Lebih panas lah daripada Sandy Bridge untuk suhu rata-ratanya. Tapi Ivy Bridge ini tuh udah mendukung DDR3 yang lebih cepat daripada Sandy Bridge, yaitu 1333 sampai 1600 MHz DDR3 tentunya. Dan prosesor-prosesor yang termasuk dalam Ivy Bridge sendiri juga ada banyak, kayak i3 Gen 3 3200 gitu-gitu, i5 Gen 3, i7 Gen 3 dan juga i9 Gen 3. Dan ngomong-ngomong Gen 3 juga, prosesor pertama gue itu Intel Pentium G2030, kalau lo tahu G2030. Setelah itu gue upgrade ke i5 3570 dulu buat main GTA, cuman kayaknya bottleneck gitu sama GTX 560 Ti. Oke cuy, gue sekarang mau nanya-nanya nih, kayak prosesor apa yang lo punya gitu pertama kali gitu? Apakah prosesor yang jadul banget kah, atau yang justru lu pertama kali beli prosesor itu yang udah langsung yang bagus? Bisa di komen-komen di bawah. Oke cuy, sekian dulu video dari gue. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Dan juga kalau ada salah kata, mohon maaf cuy. Kalau misalnya ada saran, ada kritik segala macam, bisa di komentar. Gak apa-apa lu mau kritik gue separah apapun juga ya, gak apa-apa, buat kebaikan gue juga. Dan yuk, see you di next video bro. See you in the next video. Oke, see you in the next video. Jangan lupa sarapan dan mantap.